tua kita. Ini yang ngomong baik-baik ini kayaknya sebentar lagi. Kalau dirimu sudah terbujur kaku, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Izin guys, ngapunten guys. Secepatnya jasad dipendam. Makasih. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Gak usah nambah gak karu-karuan gitu. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Angel loh ini hoyae angel. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terbujur dalam perut bumi. Loh, ini ada refnya malah medeni wong, rumah ini. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, Kaisang Rasulullah. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terbujurlah keliru yang bener gini, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja. Uwes. Terus kalau nanti dirimu sudah dibungkus kain putih itu, dileno mati nang guyang-guyu. Ingat, kafan itu tidak bersaku. Sobong sakuna selerek gundulmu. Kafan selerek. Sobong sakuna. Gak ada duit yang bisa dibawa. Artinya ketika tubuhmu sudah dibungkus kain kafan itu, yang dinilai Allah bukan berapa nilai kekayaanmu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, tapi yang dinilai Allah kau gunakan untuk apa kekayaanmu, kau manfaatkan buat apa hartamu. Kafan itu polos, tidak warna-warni. Tahu kalau di sini kafan itu kotak-kotak atau seleret-seleret kayak zebra. Nah, kafanmu meneh ya. Allah tidak memandang warna-warni dari pakaianmu. Pakaianmu modis apa enggak, pakaianmu keren apa enggak, trendy apa enggak. Bukan itu yang dinilai Allah. Bukan warna-warni pakaianmu, bukan warna-warni atribut hidupmu, tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari kebaikanmu. Ingat saudaraku, kafan itu nggak perlu tutorial, nggak perlu kreativitas, modelnya yang kayak gitu. Karena kafan bukan karya desainer ternama, dia hanya karya Pak Murdin. Cukup ditontomi pakai tangan, ditaleni, selesai, bungkus diri.
Di kafan juga nggak bisa dikasih embel-embel titel, gelar, jabatan, gak iso. Di kafan polisi, PLT, bupati, lo bisa, lo maju, jabatan apapun, Al-Mukarram ditulis di kafan, nggak maju. Malaikat nggak kenal jabatan, apalagi Mungkar Nakir, galak banget. Itu ntar kalau mau masuk ke alam kubur langsung ditanya, ini PLT bupati, Serang Gus, Asmana Gus, Timbul, nggak ada dipanggil, ya PLT bupati mohon izin saya mau nanya, nggak ada malaikat kayak gitu, nggak ada malaikat permisi, nggak ada, setoran nggak ada, nyona izin nggak ada, langsung timbul tanpa gelar. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab lolos, gak bisa jawab hancur, pukuli sama malaikat. Sama semua juga gitu. Saya juga tanya sama malaikat, antar saya, ya udah langsung surga. Jadi nggak usah banyak pertanyaan, bukan terserah saya yang ngaji saya. Masuk. Nggak ada gunanya pangkat, jabatan, titel, nggak ada gunanya, udah nggak ada gunanya. Dan kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan, satunya pakai F, satunya pakai P, cuman beda satu huruf. Satunya kafan, satunya kapan, hanya beda satu huruf. Maka kafan itu mulai sekarang bisa diukur. Kafanmu yang pakai baju hitam bisa diukur, bahkan bisa dicoba mulai sekarang. Yang jadi pertanyaan besar, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Sing guyu sih dilungkas. Sekejap lagi mati gitu. Ini kak Israel bilang keliling di sini Israel. Halo, halo, Allah. Mumpung masih diberi kesempatan, karenanya, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Imam Kauron ojo cerewet. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membagi gridnya ibadah itu jadi 3. Ini nanti ini poinnya di sini. 15 menit saya minta waktu. Tingkatan ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Menjalankan ibadah karena takut siksa neraka. Tingkat kedua, ibadah yang dilakukan karena berharap dapat nikmat surga. Nah, yang ketiga, ini yang levelnya sangat tinggi, yang motivasinya sangat mulia. Ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga, tapi semata-mata karena cinta. Semua karena, yang kencang, semua karena cinta. Love. Diam dulu. Mari kita uraikan secara sederhana karena waktunya sangat terbatas. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Jadi mau mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, sholawat, itu karena dia kalau nggak ibadah takut disiksa di neraka. Ini kalau diidentikan kayak pembantu yang mau melaksanakan tugas-tugasnya karena takut dimarahi sama majikannya, takut dihukum sama majikannya, atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah termasuk ujian karena dia takut nggak naik kelas, takut nggak lulus, takut dimarahi gurunya, atau seorang istri yang mau menjalankan tugas-tugas rumah tangga termasuk mau melayani suami karena dia kalau nggak kerja takut didamprat sama suaminya, takut nggak dikasih uang belanja sama suami, takut dihukum.
Ini gambaran orang yang ibadah karena takut neraka. Jadi andaikan Allah nggak bikin neraka, dia nggak mau ibadah. Misalkan Allah tidak menciptakan neraka, dia nggak mau beribadah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena pengen masuk surga, pengen dapat pahala. Ini gambarannya kayak pembantu yang mau kerja keras karena pengen dapat gaji dari majikannya, karena pengen dapat tambahan tips-tips, tambahan gaji dari majikannya. Atau murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah, mau mengerjakan ujian karena pengen dapat penghargaan, pengen dapat nilai yang bagus, pengen naik kelas, pengen lulus. Atau ustadz mau ceramah karena pengen dapat siapa ngomong duit. Udah dibilangi berkali-kali, ada ustadz ceramah kok niatnya nyari duit, itu dosa. Lebih dosa lagi kalau ada panitia ngundang ustadz suruh ceramah nggak dikasih duit. Itu aturannya malah besar dosanya. Atau bisa digambarkan seorang istri yang mau menjalankan tugas-tugas keluarga, tugas-tugas rumah tangga, mau melayani suami karena berharap dapat hadiah dari suami, karena berharap dikasih uang belanja lebih, karena berharap dibeliin gelang, dibeliin kalung, dibeliin cincin, dibeliin baju yang bagus-bagus. Ini biasanya nggak beres. Kalau suaminya lagi banyak duit, dikasih uang belanja banyak, itu biasanya suaminya disayang-sayang. Suaminya lagi berdiri langsung dipeluk dari belakang, menggelayut mesra, manggilnya papa. Emang suami duitnya lagi banyak, dikasih uang belanja banyak. Papa, ya mak, katanya tadi papa mau ngaret. Jadi apa enggak pak? Jadilah mak, papa udah ngaret dapat 2 karung. Lah sekarang suketnya diteket di mana papa? Suketnya papa geletakkan di kandang. Wah, suami rebahan di amben, nggak minta pijit, nggak apa, dideketin nama istri. Dimek-mek rotok, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol, dimek-mek kabeh sampai ditidulinan dulu. Tapi giliran maaf, suami lagi nggak punya duit, uang belanja kurang, bawaannya marah, cemberut, lambene ditarik tahu 7 cm. Raine ngelumpuk, cangkem irung batuk ganti siji. Ini mesti gak bener. Pokoknya kalau diringkes, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, gak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit. Ada fulus abang dielus-elus, gak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang diwe-we, gak ada duit abang dicutek. Ada dolar abang tidur di kamar, gak ada dolar abang tidur di luar. Ini pokoknya gak bener. Enggak bener. Nah ini kalau diteruskan bahaya, gawat. Karena uang belanja kurang, istri bawaannya ngambek, cemberut, bawaannya marah. Suami mau ganti baju, mau ganti pakaian, begitu diambil nyuci baju gak bersih. Kata istri, belanja ini kurang 500.000. Ayo sini yang 500.000 tak beliin deterjen, nanti bersih semua bajumu, seuntu-untumu bersih kabeh. Nanti bisa kayak gitu. Minta dibikinin kopi, begitu diminum kok gak manis. Ini gak dikasih gula apa? Kopi gak manis. Uang belanjanya kurang 1 juta, sini yang juta tak beliin gula. Tak urugi gula raimu. Dan kalau diterus-teruskan bisa gawat. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim, lagi hot-hotnya. Istrinya bilang, stop, turun dulu. Yang 2 juta sini dulu, nanti dilanjut. Gawat ini nanti. Orang ibadah kalau motivasinya karena pengen dapat upah, pengen dapat pahala, pengen masuk surga, ini andaikan Allah nggak menciptakan surga, pasti dia nggak mau ibadah. Maka harus kita tingkatkan pada level yang ketiga, walaupun berat, walaupun sulit, tapi harus latihan. Motivasinya bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga, tapi semata-mata berharap maghfirah, ampunan Allah, berharap rahmat kasih sayang Allah, berharap ridho Allah. Karena Allah memerintahkan ibadah, ya kita mengerjakan ibadah. Bukan karena takut neraka, bukan karena pengen masuk surga. Sampai pun misalnya didatangin nama malaikat, kemudian dibilangin gini sama malaikat,
Mas bro, percuma ibadahmu. Kamu takdirnya neraka. Di Lauhil Mahfuz kamu tertulis neraka. Percuma sholatmu nganti batukmu benjut, zikir nganti lambemu dawir, kamu putar tasbih wiridan terus sulasri sumiati sampai janda seprobolinggo disebut semua. Percuma itu ibadahmu karena takdirmu neraka. Dia bilangnya apa? Biarin, neraka nggak apa-apa. Aku ibadah bukan karena takut neraka. Kamu nggak takut neraka? Enggak. Kenapa kamu ibadah? Emang Allah memerintahkan aku ibadah. Aku ibadah, tapi yang nggak ada nya. Kamu nggak akan bisa masuk surga. Percuma ibadahmu. Biarin, nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting bagiku cinta Allah. Yang penting bagiku ridho Allah. Masuk neraka nggak apa-apa asal Allah ridho. Daripada masuk surga Allah nggak ridho. Masuk surga tapi nggak disapa sama Allah, nggak ditanya sama Allah, nggak digubris sama Allah. Ayo bodoh karo sampean masuk bedenang compong Gus Hadi. Ki oleh minum oleh deer, dapat minum dapat makan tapi nggak disapa sama sekali sama tuan rumah, nggak direken, nggak ditanya. Itu dalam bahasa Jawa disebut lerai gede. Saya jadi teringat satu kisah. Salah satu istri yang paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang istri yang berasal dari perempuan kampung, desa, hitam, wajahnya pas-pasan. Di antara istri-istrinya yang cantik-cantik, wajar, emang raja istrinya cantik-cantik. Kan saya pernah bilang di dunia ini laki-laki yang istrinya cantik itu ada 3. 1 pejabat, 2 orang kaya, 3 kiai. Iya. Pejabat itu rata-rata istrinya cantik-cantik, bening-bening, glowing. Diajak foto tuh pantes. 2 orang kaya, rata-rata istrinya cantik-cantik karena bisa memilih. Perempuan nggak begitu cantik, begitu jadi istri orang kaya berubah cantik, glowing. Ada perempuan cantik dinikah sama orang miskin, rusak. Melakukan iso saya diajak usung-usung foto deker kayak wedhus main cerai. Yang ketiga yang istrinya cantik itu kiai. Coba dicek, diteliti, rata-rata kiai itu istrinya cantik-cantik. Ada kiai istrinya kok nggak cantik itu nasibnya kurang bagus. Orang hiburannya cuma istri jelek bisa. Mau cari hiburan yang lain nggak pantas. Kiai mau karaoke nggak pantas, mau biliar nggak pantas, ya, nggak pantas. Nek trail nggak apa-apa, Gus, nggak apa-apa. Trail nggak apa-apa, pantas masih pantas. Ini komunitas trail hadir juga ini, nggak pantas, nggak apa-apa. Kalau mau main biliar, mau karaoke nggak pantas. Satu-satunya hiburan kan cuma istri. Neng jelek bisa. Ikut taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ini istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid cantik-cantik semua, tapi yang paling dicintai oleh sang khalifah adalah istri yang berasal dari wanita kampung yang hitam, yang wajahnya pas-pasan. Seluruh anggota kerajaan ini pada heran, ini khalifah aneh ini. Istrinya cantik-cantik tapi malah yang paling dicintai, yang paling jelek. Mereka bertanya, wahai sang khalifah, Anda ini aneh, istri cantik-cantik kayak gitu tapi kenapa yang paling disayang, yang paling dicinta malah yang paling juga beceleng juga. Ini sang khalifah nggak jawab. Aku nggak mau jawab, takut kalau aku jawab kalian nggak percaya. Udah, besok kalian semuanya kumpul di istana sini. Besok kalian semuanya kumpul di istana ini, pasti kalian akan dapat jawaban kenapa yang paling aku cintai istriku yang paling sederhana ini. Besok harinya seluruh keluarga kerajaan kumpul, istri-istri sang khalifah dipanggil semua. Setelah istri-istrinya pada berkumpul, sang khalifah berkata, wahai istri-istriku, ini aku bawa kunci gudang tempat penyimpanan harta dan kekayaan pribadiku yang di dalamnya ada pakaian kain sutra, ada emas, berlian, permata, mutu manika, macam-macam
ini nanti akan aku buka gudangnya. Kalian istri-istriku silakan masuk ke dalam gudang itu, ambil semua barang, perhiasan, kekayaan apapun yang ada di dalamnya, semau kalian, berapapun kalian bisa mengumpulkan, sepuas kalian berapa bisa mengumpulkan. Bangkitlah sang khalifah, kemudian menuju ke gudang itu, pintunya dibuka. Begitu pintu terbuka bisa dibayangkan seluruh istri-istrinya pada berlarian memasuki gudang itu untuk mengambil dan mengumpulkan harta kekayaan yang ada di dalamnya sebanyak-banyaknya yang bisa ia kumpulkan, kecuali sang istri kesayangan, wanita kampung yang sederhana itu sama sekali nggak beranjak dari tempat duduknya, diem, nggak ikut masuk ke dalam gudang, nggak ikut ngambil barang-barang. Ditanya sama sang khalifah dan disaksikan oleh seluruh anggota kerajaan, wahai istriku, kenapa engkau nggak ikut masuk ke gudang itu untuk mengambil barang-barang berharga, minimal berapa yang kamu inginkan? Jawabannya sungguh luar biasa. Apa jawab sang istri? Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu dengan sebaik-baiknya, karena engkaulah yang kucintai di dunia ini, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Masya Allah. Coba ada perempuan sini yang punya hati seperti itu. Coba ibu sekali-kali kalau ke suami ngomong kayak gitu, wahai suamiku, aku nggak ingin perhiasan, aku nggak ingin gelang-gelang, aku nggak ingin kalung, aku nggak ingin cincin, aku nggak ingin baju yang bagus. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai, wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Insya Allah suamimu akan bilang, pret. Coba. Akhirnya sang khalifah bilang, kini kalian tahu kenapa aku lebih mencintai istriku yang ini daripada mereka yang pada berlarian masuk ke dalam gudang. Ini istriku mencintaiku betul-betul tulus. Dia mengharapkan kebahagiaanku, dia mengharapkan kepuasanku, yang diinginkan adalah ridhoku. Dia melayani aku dengan sepenuh cinta. Beda dengan mereka yang masuk ke gudang, mereka geragas-geragas dan celutak-celutak. Halo, paham yang dimaksud ini? Coba kalau ini kita pakai dalam hubungan antara kita dengan Allah. Ya Allah, aku tidak menginginkan gemerlap dan mewahnya dunia, ya Allah. Aku tidak menginginkan semuanya. Yang ku mau hanyalah melayanimu, ya Allah. Yang ku mau hanyalah mengabdi padamu, ya Allah. Karena engkaulah yang paling kucintai di atas segalanya. Dan kepuasanmu atas pelayananku, keridhoanmu atas pengabdianku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggak kira-kira? Nah maka halo, cinta ini sebenarnya masih panjang tapi saya ringkas saja. Cinta itu sangat penting. Kenapa? Karena love is the power and the spirit of life. Jadi aku juga ngerti artinya. Cinta itu kekuatan dan motivasi hidup. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para. Nyanyi terus ya. Hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa umbel.
Hati yang kosong dari cinta itu akan kering, kemudian mengeras dan lama-lama bisa membeku, membatu. Bahkan tubuh kita, jasad kita kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, maka hidup segan, mati tak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kenceng lambatnya perputaran roda kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas cinta kita. Kalau cintanya kualitas tinggi, maka perputaran roda kehidupan ini akan sangat cepat. Valentino Rossi lewat, Marquez lewat. Alah berarti bom. Tapi kalau kualitas cinta kita rendah, maka perputaran roda kehidupan kita juga sangat lambat. Kayak becak yang muatannya berat, banyak kempes. Cet 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 cet. Sekarang persoalannya, apa yang kita cintai dalam hidup ini? Itu yang menentukan arah kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, apa yang kita cintai dalam hidup ini itu akan menentukan arah kehidupan kita. Kalau yang kita cintai harta, maka fokus hidup kita harta, 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 dan harta. Orang itu kalau cinta duit, yang ada di pikirannya ya du, yang ada di hatinya ya du, sapola tingkahnya ya du, karena memang dia cinta du. Maaf, orang kalau cinta pangkat, jabatan, kedudukan, mohon maaf. Kalau dia gila, cinta pangkat, jabatan, kedudukan, fokus hidupnya ya pangkat, jabatan, kedudukan, apapun dilakukan demi melanggengkan pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaannya. Sorry, coba kalau lagi musim pil-pilan, ya pemilu, pilkada, pilopo, lihat, yang pengen jadi pejabat, kampanye sana sini, tiap RT didatangi, orang hamil dimintai dukungan, orang semper dimintai dukungan, pasang baliho foto di mana-mana sampai dia rela jadi penunggu jembatan. Nah, fotonya gede di samping jembatan. Bukan cuma penunggu jembatan, rela jadi penunggu pohon. Sampai hantu-hantu yang tinggal di pondok pohon itu lari semua ketakutan. Saking gila jabatan, nggak peduli apapun dilakukan, berbagai macam cara ditempuh. Ini biasanya kualat. Kebelet kan dulu. Nah, orang kalau cinta lawan jenis maka fokus hidupnya lawan jenis. Padahal semua yang berbau dunia pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan sirna, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu. Maka kita cinta apapun selama itu berkaitan dengan dunia pasti akan hilang. Halo, halo. Kata kuncinya tolong perhatikan. Kalau tak ingin kehilangan kekasih, maka cintailah kekasih yang selalu ada untukmu. Saya ulang, nanti dipakai status ya. Kalau tak ingin kehilangan kekasih, maka cintailah kekasih yang selalu ada untukmu. Ayo. Kamu cinta duit itu akhirnya akan tidak ada, hilang. Kamu cinta pangkat, jabatan, kedudukan, pensiun, selesai, hilang. Kamu cinta apapun semuanya akan hilang, semuanya jadi gak ada. Yang selalu ada untukmu Allah Subhanahu. Maka kalau kamu cinta Allah, kalau kita cinta Allah, Allah akan selalu ada untuk kita. Kalau kita cinta Rasulullah, Rasulullah akan selalu membersamai kita, memberikan pembelaan kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Setidaknya setiap hari baca sholawat 100 kali. Siapa yang membaca sholawat setiap hari minimal 100 kali, kutibat baina ainaihi
bara'atun minan nar, maka ditulis di antara kedua matanya, lebih tepatnya di keningnya, bahasa Inggrisnya the batok. Ini ada tulisannya bara'atun minan nar, free from hell. Free kok 1000 pengu, bebas dari neraka. Siapa yang tiap hari baca sholawat minimal 100 kali, maka di keningnya ada stempel cap yang itu merupakan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Tulisannya apa? Bebas dari neraka. Jamaah sekalian, surga itu milik Allah. Yang punya surga itu Allah. Tapi yang diserai kunci pertama kali adalah Rasulullah SAW. Siapapun gak akan bisa masuk surga lewat pintu manapun kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ingin dapat rekom dari Rasulullah harus nyambung ke Rasulullah. Di antara cara nyambungnya melalui perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Sehari minimal 100 kali. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Enteng. Sehabis salat maktubah sampean baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 50 kali aja. Kalau sehari semalam 5 kali, berarti jumlah total sehari semalam udah 250 kali. Yang bikin berat itu karena sholat nggak rutin. Halo, coba orang kalau udah dapat fasilitas bebas dari neraka, luar biasa. Nanti di alam barzah, malaikat mungkar nakir mau nanya nggak jadi. Ini udah siap mau ditanya mau mungkar nakir, bawa pentungan, awas gak bisa jawab, pentungin. Begitu mau manrob buka, dari keningnya keluar sinar, cering. Malaikatnya mundur. Oh aku, nih kamu udah tulisan bebas dari neraka nih. Iya, malaikatnya tetap kamu turun. Dur bentur, lek balik. Malaikatnya balik. Besok di akhirat ada pemeriksaan sampai menuju ke surga. Itu nanti paling tidak ada 19 pos pemeriksaan. Nah, kalau kita termasuk kelompok yang ini, setiap diperiksa dari kening keluar stempel cling, bebas neraka, cling, bebas neraka, lolos sampai ke surga. Dan siapa yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah besok pada hari kiamat? Aulan nasbi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya orang dengan aku besok pada hari kiamat adalah yang terbanyak membaca sholawat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf para kiai, para habaib, kalau mungkin sambutan kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat milad yang ke